Ya, selanjutnya silakan Bapak Nirwana Arsuka. Ya, kita berikan kesempatan terlebih dahulu ke Dr. Haidar Bagir sebagai. Oh iya, maaf Bapak. Ya. Tafadhal Mas Haidar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mayamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama tentu terima kasih sebesar-besarnya saya sudah diundang untuk ikut sharing di acara yang saya kira sangat amat penting ini, dan kalau boleh saya menyampaikan perasaan sangat bergembira dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh ICC, yaitu dengan melancarkan gerakan literasi ini. Seperti nanti akan saya singgung secara cepat, memang ini salah satu langkah yang harus diambil di dalam satu situasi literasi yang sangat kritis di negeri kita. Ya, nanti saya akan sampaikan sedikit. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada ICC, khususnya kepada panitia yang sudah mengundang. Kemudian juga sekalian saya menyapa Mas Nirwana Arsuka, teman lama yang sudah lama betul tidak ketemu. Tapi selalu saya ikuti kiprahnya yang luar biasa di dalam mendirikan, mengembangkan, dan merawat pustaka bergerak. Saya kira ini langkah yang luar biasa mulia, ya, yang saya sendiri mungkin tidak bisa melakukannya. Untungnya ada orang-orang seperti Mas Nirwana Arsuka yang mau berkeringat untuk melengkapkan berbagai upaya gerakan literasi di negeri kita. Terima kasih Mas Nirwana Arsuka. Kemudian kepada Mas Ashad yang mungkin belum datang, insya Allah pertemuan kita pada hari ini betul-betul nanti bisa mendorong teman-teman di ICC untuk penuh semangat, ketulusan, dan kreatif juga di dalam ikut upaya patungan sama-sama di dalam meningkatkan kualitas literasi di negeri kita. Tadi saya katakan bahwa situasi literasi di negeri kita ini kritis itu karena dua alasan. Mungkin ada yang harus di mute ya, ada yang belum di mute dulu. Coba di mute dulu coba. Tolong di mute dulu. Dari admin bisa, harusnya dari admin ya. Ya, oke. Nggak apa-apa kalau soal itu. Saya juga suka keliru memute juga. Tadi masuk. Nah, jadi kenapa saya katakan situasi kritis itu begini. Dulu sudah hampir merupakan satu klise. Ini sebelum dominasi informasi, teknologi informasi atau teknologi digital, itu pun kita sudah sering sekali bicara dengan sangat prihatin sehingga sudah menjadi satu klise. Dan ini klise yang benar, bukan klise yang keliru. Bahwa kondisi literasi di negeri kita ini, minat baca, apalagi minat menulis, tapi kita sekarang bicara dulu dari segi minat baca, ya, itu betul-betul mengkhawatirkan, ya. Dilihat dari minat baca dan daya baca, baik yang kita rasakan sendiri atau dirasakan oleh para praktisi literasi di Indonesia, maupun khususnya dalam hal daya baca, sebagaimana diungkapkan oleh berbagai research internasional, kita berada di dalam ranking yang sangat rendah, ya. Dan sebagian ahli pada waktu itu saya ingat itu menunjuk pada kenyataan betapa di Indonesia ini ketika budaya literasi baca tulis belum cukup tinggi, ya, dari mulai bahasa lisan masuk ke bahasa baca tulis, waktu itu sudah masuk teknologi audiovisual, ya. Betapa kita lihat, misalnya kita ingat CD bajakan itu dijual di mana-mana di seluruh Indonesia dengan harga sangat murah. Kemudian masuk juga peralatan memutar CD, ya, film-film itu yang buatan
Cina dengan harga sangat murah, sehingga bahkan di rumah tangga duafa di negeri kita itu peran audiovisual ini sudah luar biasa besar. Dan kita tahu bahwa mungkin karena kekurangan informasi dan berbagai alasan lain, justru pemutaran film-film audiovisual di rumah tangga dari kalangan kelas katakanlah sosial ekonomi bawah itu luar biasa gencar gitu ya. Dan saya mau tambahkan juga satu hal yang mungkin tidak banyak orang menyadari, yaitu soal anak-anak kita yang kecanduan main game. Ini saya belum bicara ketika teknologi digital atau sarana-sarana digital dan media sosial sudah secanggih sekarang. Ini saya masih bicara, mungkin saya bicara 10 tahun yang lalu. Saya kebetulan punya beberapa organisasi yang seringkali merekrut orang untuk bekerja di organisasi kita. Nah, itu saya menemukan tidak sedikit anak-anak dari keluarga duafa yang nggak bisa kerja. Jadi datangnya telat, kesiangan, ngantuk, dan lain sebagainya. Karena di rumah-rumah mereka sudah disediakan istilahnya kayak Nintendo itu disebutnya apa alatnya itu? PlayStation. PlayStation. Ya, kayak PlayStation itu disebutnya apa? Alatnya itu, box-nya itu sudah tersedia box-box untuk bermain itu, sehingga anak-anak mereka itu begadang main game misalnya. Ya, itu belum, sosial media belum seperti sekarang. Saya bicara 10 tahun lalu. Nah, sekarang dalam keadaan sudah babak belur, ya, ketika dunia literasi kita masih, tingkat literasi kita masih rendah, dihajar audiovisual, kemudian dihajar lagi dengan box-box untuk main game itu, ya seperti PlayStation, Nintendo, Wii, dan lain sebagainya. Itu serangan kepada potensi literasi di negeri kita itu makin parah, ya, makin parah. Ketika teknologi digital makin canggih, sosial media makin canggih, ya, kemudian ada serangan baru lagi yang lebih hebat. Orang mungkin mengatakan begini, loh kan dengan sosial media orang juga dipaksa membaca, betul, ya, itu bukan salah. Orang dipaksa membaca, tapi begini, mungkin Mas Nirwan Arsuka barangkali nanti bisa mengelaborasi lebih jauh, ya. Membaca itu tidak selalu identik dengan literasi tinggi, tingkat literasi tinggi, ya. Bahwa anak-anak kita membaca sudah bagus, tapi kalau membacanya hanya membaca Instagram, membaca Twitter, membaca Facebook, itu pun bukan membaca link-link tulisan yang disertakan di situ, itu namanya saja membaca, ya, terkait dengan kegiatan membaca. Tapi itu hampir-hampir tidak ada sumbangannya terhadap peningkatan kualitas literasi di negeri kita. Apalagi kalau kita lihat lagi bahwa bahkan orang membaca tulisan artikel itu tidak sama dengan orang membaca buku, ya. Apalagi orang membaca buku tidak sama dengan orang membaca buku-buku humaniora, buku budaya, buku sastra, ya. Jadi dari mulai tidak membaca, hanya membaca posting-posting pendek di sosial media, atau sudah mulai membaca artikel-artikel di link-link sosial media, atau membuka Google, membaca link-link itu, atau kemudian meningkat pada baca buku. Baca buku itu ada baca buku biasa, ya, yang ngepop, yang bagus loh, ya. Saya tidak mengatakan itu jelek. Dulu saya mengembangkan literasi saya ketika saya masih SD kelas 4, kelas 5 itu dengan baca komik dan baca buku silat Cina. Jadi saya sama sekali tidak mengecilkan makna membaca buku populer, tidak. Itu sudah bagus kalau membaca buku. Buku populer sudah bagus, buku hiburan pun sudah bagus, ya. Tapi masih ada lagi literasi tingkat yang lebih tinggi, ya, buku-buku yang lebih serius, buku budaya, buku humaniora, buku filsafat, buku pemikiran, buku sastra, ya.
Pak Taufik Ismail misalnya pernah secara khusus melakukan survei-survei ke sekolah-sekolah dan mendapati bahwa literasi terkait dengan buku-buku sastra Indonesia di sekolah-sekolah itu luar biasa rendah. Dan saya yakin sampai sekarang keadaannya belum membaik dibanding ketika 10-15 tahun lalu Mas Taufik Ismail melakukan research itu misalnya, ya. Nah, jadi keadaan kita itu menurut saya kritis. Saya pernah menulis sebuah artikel di Kompas, ya, judulnya amnesia buku, ya. Nah, itu saya membayangkan bahwa suatu saat kita sebagai bangsa, dan kalau saya bicara sebagai bangsa, tentu saya bicara secara umum, itu sudah sudah menderita penyakit amnesia buku. Amnesia itu kan penyakit lupa ingatan. Nah, ini lupa ingatan pada buku, bahwa anak-anak kita sudah tidak lagi menganggap atau menempatkan buku sebagai bagian sentral dari kehidupan mereka. Ya, jangan dikatakan, oh itu buku cetak. Sekarang buku cetak memang sudah nggak laku. Sekarang diganti e-book. Enggak, saya bicara buku. Saya tidak sedang bicara buku cetak. Jadi kalau anak-anak kita tidak membaca buku cetak, tapi membaca buku elektronik, sama saja, sama bagusnya menurut saya. Tapi kenyataannya sekarang ini datangnya teknologi digital itu tidak kemudian menyebabkan turunnya minat orang membaca buku cetak diganti dengan buku digital. Tidak begitu. Dalam riset-riset internasional, ya, karena saya kebetulan mengikuti sebagai penerbit, kita dapati bahwa buku cetak ada kecenderungan turun, buku elektronik sempat cepat naik sampai kira-kira mungkin 20%, sekitar 20% dari keseluruhan buku yang dikonsumsi. Jadi 80% buku cetak, buku elektronik itu mulai dari tidak ada sampai mengambil pangsa 20%, ya, lewat 20% dan mulai stagnan. Sekarang di mana-mana penjualan e-book itu stagnan. Dan di negeri kita, saya beritahu sebagai penerbit dan boleh cek juga kepada Gramedia, Mizan itu sudah punya ribuan buku yang kita sebarkan lewat playbook, lewat platform penjualan buku elektronik. Kita sendiri punya platform penjualan buku elektronik kita sendiri. Itu sales ini maksud saya representasi dari minat orang terhadap e-book. Itu nggak nyampe, mungkin hanya 2% dari sales. Jangan-jangan kurang. Kalau orang mau ngomong lebih tinggi 5%, ya. Jadi betul-betul kita bisa mengatakan juga sebagian mungkin membaca buku bajakan, tapi I really doubt it. Saya sangat meragukan bahwa rendahnya sales buku elektronik di Indonesia yang kita harapkan tadinya menggantikan buku cetak itu tergantikan oleh buku bajakan. Saya sangat tidak yakin, ya. Saya sangat tidak yakin. Buku bajakan itu memang buku elektronik bajakan bisa menjadi ancaman terhadap industri buku. Tapi terhadap literasi enggak. Kalau tetap orang enggak beli buku terbitan penerbit, tapi membaca buku bajakan itu masih bagus menurut saya. Saya enggak bicara dari sisi hukum dan moral, ya. Saya bicara dari tingkat literasi. Itu masih bagus kalau orang kita mau baca e-book bajakan, masih bagus, ya. Kenyataannya saya tahu itu tidak terjadi, ya. Itu tidak terjadi kecuali di kelompok kecil bagian dari bangsa kita yang memang adalah para pembaca buku, gitu ya. Nah, jadi keadaannya sekarang tuh menurut saya sangat kritis. Ini bukan hanya di Indonesia, tapi kita bicara di seluruh dunia, tapi di negeri kita, pertama kita sedang bicara tentang di negeri kita, kedua di negeri kita keadaannya sebelum ada hajaran dari media-media yang dilahirkan oleh teknologi digital, itu sudah terganggu gitu ya, sudah sangat terganggu perkembangannya. Nah, saya tulis di tulisan saya di Kompas itu, gerakan amnesia buku ini nanti yang terjadi itu bukan hanya turunnya buku cetak diganti e-book, tapi akan ada kekhawatiran besar bahwa minat dan daya baca kita akan sangat turun.
ya. Kalaupun kita masih tetap membaca, maka kita membaca apa yang biasa kita sebut sebagai apa namanya, snack book, buku kudapan, buku ringan-ringan. Sekarang sudah mulai ada 15 halaman, buku elektronik 15 halaman, itu pun masih bagus dibanding hanya membaca dari Google. Dari Google pun masih bagus kalau dipilih sumber-sumber literasi yang berkualitas. Tapi yang saya khawatirkan ini adalah snack book, buku kudapan, lebih buruk lagi hanya artikel-artikel yang sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka ini merupakan serangan yang luar biasa terhadap upaya kita mengembangkan literasi di negeri kita. Ya. Jadi yang saya khawatirkan itu bukan pindah dari buku cetak ke buku elektronik. Itu concern industri buku, nggak usah kita pikirkan. Ya. Nggak terlalu perlu kita pikirkan, paling tidak dalam konteks pembicaraan kita sekarang. Yang saya khawatirkan itu orang tidak baca buku cetak, dan tidak baca buku elektronik atau tidak baca bahan-bahan literasi yang berkualitas. Itu yang sangat bahaya. Ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang ya, span of attention, kalau tidak betul-betul kita perhatikan, span of attention generasi muda kita ini makin kecil, makin kecil. Mereka sudah nggak terbiasa baca, senangnya nonton YouTube. YouTube itu pun karena saya juga memproduksi konten-konten digital, audiovisual, itu YouTube pun itu maksimum dibuat 8 menit. Ada yang bilang 5 menit. Ya. Kebetulan tim saya di perusahaan saya itu mengatakan kalau bikin konten jangan lebih dari 1 menit. Sekarang ada istilah micro content. Micro content itu dibatasi 40 menit. Kalau kita kirim ke Twitter lebih 40 detik, maaf. Kalau kita kirim di Twitter lebih dari 40 detik, apalagi lebih dari semenit, sudah jarang orang yang mau baca. Ya, jarang orang yang mau nonton. Sudah pindah ke audiovisual, itu kemampuannya untuk nonton bahan di audiovisual itu hanya 40 detik. Atau 1 menit, atau 5 menit, atau 8 menit. Itu pun saya duga tergantung dari bobot pembicaraannya. Kalau pembicaraannya terlalu berbobot, nggak mungkin kuat 8 menit atau 5 menit. Ya, maksimum mungkin hanya 1 menit. Ya. Nah, jadi ini memang apa yang saya sebut sebagai situasi kritis. Dan saya khawatir juga kalau kita mau bicara lebih jauh ya, industri buku ini makin lama juga makin kurang menarik. Jadi nanti sebuah produk itu hilang, itu belum tentu karena dia tidak dibutuhkan oleh konsumen. Ya, saya berikan contoh. Misalnya kaset dulu hilang diganti CD, itu bukan karena konsumen nggak butuh kaset. Konsumen butuh kaset, tapi bagi pengusaha kaset, produk kaset itu sudah tidak menarik lagi karena marginnya terlalu kecil. Kemudian diganti CD. CD hilang juga bukan karena orang nggak butuh CD, tapi karena memproduksi CD sudah menjadi terlalu mahal dan margin terlalu kecil, kemudian sudah ada bajakan-bajakannya di internet. Terus begitu. Nah, buku itu saya bukan mengatakan akan hilang kebutuhannya, tapi suatu saat sudah tidak menarik lagi bagi orang-orang untuk membuat penerbitan buku karena margin yang terlalu kecil. Saya beritahu ya, ketika saya dulu-dulu masih di puncak-puncak besarnya keuntungan industri buku, itu masih bisa sampai 12%. Turun menjadi 10%, turun menjadi 8%, turun menjadi 6%. Sekarang net margin industri buku itu hanya 4%. Di masa pandemi jauh lebih turun. Sehingga kita suka bercanda di internal kantor itu, ya perusahaan kita udah jadi yayasan sekarang. Betul-betul gerakan sosial literasi yang non-profit. Tapi tentu saja itu sekedar bercanda saja. Jadi ancaman terhadap dunia literasi ini dari mana-mana, ya, dari produk pesaing non buku, ya, dari produk tulisan yang tidak mendalam, ya, dari produk tulisan yang tidak berkualitas, ya. Tadi dari audiovisual sudah, kemudian juga ancaman hilangnya daya tarik industri buku yang menyebabkan
penerbit yang selama ini menjadi salah satu soko guru, salah satu ya, saya nggak mengatakan satu-satunya, salah satu soko guru gerakan literasi juga akan berkurang jumlahnya, ya misalnya. Nah, tentu soko gurunya banyak, penerbit salah satunya, kemudian ada perpustakaan, ada sekolah-sekolah, ada NGO-NGO seperti yang dilakukan oleh Mas Nirwan Arsuka, ya dan lain-lain. Tapi salah satunya penerbit. Penerbit ini adalah produsen. Nah, kalau e-book misalnya, oh iya buku cetak nggak menarik, e-book sekarang ini sangat amat tidak menarik, ya. Sehingga nanti mungkin dicari jalan-jalan lain supaya buku itu masih tetap tetap available. Tapi saya bukan mengatakan bahwa industri buku akan tutup, saya bukan mengatakan bahwa literasi di negeri kita akan mati, bukan, ya. Insya Allah masih ada orang-orang baik di negeri kita yang akan terus menjadi pengusung gerakan literasi, termasuk seperti yang dilakukan oleh ICC ini. Saya hanya menggambarkan bahwa keadaan kita ini cukup kritis dan gerakan literasi seperti yang dilakukan oleh ICC, dilakukan Pustaka Bergerak, dilakukan oleh banyaklah orang-orang baik di negeri kita ini menjadi sangat amat penting untuk memastikan bahwa literasi di negeri kita ini masih tetap bisa meningkat dan bukannya justru turun dan menjadi ancaman luar biasa bagi peradaban di negeri kita, bahkan juga bagi kekuatan kompetisi SDM kita dibanding SDM-SDM dari negeri-negeri yang lain, ya. Mohon maaf ini saya sampaikan dengan agak terburu-buru, saya di luar gitu ya, di tengah sebuah pertemuan, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tanpa saya rencanakan dan mungkin tidak sistematis ini, setidaknya bisa menambahkan sedikit bahan bagi diskusi kita pada hari ini dan memberikan semangat kepada teman-teman di ICC dan di berbagai sudut di negeri kita yang dengan tanpa lelah, tanpa pamrih, bekerja keras untuk mengusung, merawat, meningkatkan kehidupan literasi di negeri kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, saya harus leave, nggak bisa ikut tanya jawab, tapi sekali lagi ini sudah merupakan kesepakatan saya dengan panitia. Saya nggak suka janji mau hadir, terus tiba-tiba saya buru-buru saya lari, bukan. Tadinya saya sudah memang tidak bisa ikut di acara ini, saya waktu itu mau bikin video, tapi kemudian saya lihat kelihatannya saya punya kesempatan untuk tetap masuk, teman-teman yang ikut meeting juga nggak keberatan meetingnya di-break dulu, jadi saya masuk, sekali lagi mohon maaf, karena saya nggak bisa ngikuti sampai akhir, terutama kepada para pembicara, karena saya bicara duluan, terus saya nggak bisa mendengarkan yang lain, tapi saya percaya dua pembicara yang lain adalah orang-orang yang sudah sangat paham tentang topik yang kita bicarakan sekarang, sehingga live-nya saya tidak akan sama sekali mengurangi bobot dari acara diskusi yang nanti akan dibuka mungkin setelah masing-masing pembicara berbicara. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat, mudah-mudahan gerakan literasi yang dilancarkan oleh ICC ini betul-betul bisa memberikan sumbangan yang signifikan dan bersama-sama lembaga-lembaga lain akan betul-betul bisa memastikan bahwa literasi di negeri kita terawat terus dan justru insya Allah makin meningkat. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Haidar. Ya, selanjutnya mari dengan Bapak Nirwan Arsuka, pendiri Pustaka Bergerak. Waktu dan tempat silahkan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira apa yang disampaikan Mas Haidar tadi itu betul-betul peringatan yang sangat bagus ya. Umumnya kita sekarang ini sudah menganggap bahwa gerakan literasi itu adalah gerakan yang penting. Sebuah pesan yang sebenarnya sudah buat kita umurnya sudah 14-15 abad ya. Karena buat mereka yang tumbuh dalam tradisi Islam, perintah Iqra itu kan
sebuah perintah yang kita cerna dan diajarkan sejak dari dalam pendidikan keluarga kita yang paling awal. Namun harus diakui bahwa pentingnya gerakan literasi itu menurut saya baru terasa mungkin tidak sebagai sebuah kesadaran publik. Sejumlah orang menganggap itu penting, tetapi masyarakat luas umumnya tidak merasa itu sebagai sesuatu yang benar-benar diperlukan. Kita harus akui juga bahwa di dalam kelompok-kelompok tertentu, termasuk juga kelompok agama, itu tidak menganggap bahwa gerakan literasi yang mencoba menangkap pengetahuan-pengetahuan terbaru, pengetahuan-pengetahuan mutakhir itu betul-betul sebagai sebuah kegiatan yang layak disupport. Yang saya maksud di sini adalah kalangan yang sudah menganggap bahwa karena pengetahuan sudah lengkap dan sempurna dan sudah dirumuskan dengan sangat jelas, maka yang perlu dilakukan sebenarnya hanyalah mengulang-ulang apa yang sudah diturunkan sejak sekian abad yang lalu. Tapi pandangan seperti ini itu kemudian walaupun keyakinan pada kesempurnaan pengetahuan itu tetap dipertahankan, namun upaya untuk terus-menerus menyerap pengetahuan baru ini juga kemudian meluas di kalangan-kalangan yang tumbuh pada tradisi agama. Seperti misalnya Mas Haidar tadi ya. Tapi di samping, jadi kalau Mas Haidar tadi dengan bagus merumuskan krisis yang dihadapi oleh literasi atau kebudayaan kita sebenarnya pada umumnya ya, ada krisis lain yang menurut saya tidak kalah pentingnya, dan ini yang ingin saya garis bawahi di dalam presentasi singkat saya. Jika Mas Haidar tadi menyodorkan kondisi objektif yang menghantam dunia literasi kita, problem yang ingin saya utarakan adalah ketidaklengkapan, kalau bukannya malah kekeliruan dalam menggerakkan atau menjalankan gerakan literasi di Indonesia ini. Gerakan literasi di Indonesia ini itu berangkat dari sebuah asumsi yang menurut saya sudah keliru dari awal, yakni bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu rendah. Temuan terakhir ya di gua-gua prasejarah Indonesia yang menandaskan bahwa seni rupa tertua atau seni representasional tertua di dunia ini itu dimunculkan ditemukan di gua-gua prasejarah Indonesia. Itu adalah temuan yang penting buat Pustaka Bergerak, karena temuan-temuan prasejarah ini menandaskan anggapan yang selama ini dikobarkan oleh kawan-kawan Pustaka Bergerak, yakni bahwa sesungguhnya minat baca anak-anak Indonesia itu sebenarnya tinggi. Temuan-temuan prasejarah itu sejalan dengan anggapan kita. Temuan-temuan sejarah itu menandaskan bahwa sekian ratus atau sekian ribu generasi ke atas ini, leluhur masyarakat Indonesia ini sebenarnya adalah kaum yang kreatif, yang bisa menghasilkan karya yang mendahului karya-karya yang lain yang muncul di Eropa dan di bagian-bagian dunia yang lain. Masalahnya adalah bahwa negara kita ini tampaknya termakan oleh statistik-statistik terbaru yang memang selalu menunjukkan bahwa indeks literasi masyarakat Indonesia itu rendah. Dan inilah yang kemudian menurut saya membuat pendekatan kita atau gerakan literasi kita itu tidak cukup memadai dan cenderung menempatkan pertama menempatkan masyarakat itu sebagai objek yang harus dicerahkan,
bukan sebagai subjek yang sebenarnya bisa terlibat di dalam gerakan literasi itu. Yang kedua, cenderung memberi perhatian terlalu besar pada kegiatan baca tulis saja, dan tidak pada mencoba mengatasi kebutuhan yang lebih esensial, yakni pada pengadaan bahan-bahan bacaan yang benar-benar bermutu. Buat kita di Pustaka Bergerak yang memang sudah berangkat dari keyakinan bahwa halo, kayaknya ada Ini yang lain tolong di mute itu. Host boleh mute all. ya. Jadi kalau kita berangkat dari keyakinan bahwa masyarakat kita pada dasarnya kayak gini nih kurang. Dikuduk ke dalam. siapa itu ya? Iya, sebentar. Kalau kita berangkat dari pendirian bahwa masyarakat Indonesia itu pada dasarnya kreatif, pada dasarnya cerdas, maka yang dibutuhkan sebenarnya bukanlah sekedar mendorong-dorong mereka untuk selalu terlibat dalam kesibukan membaca sekian menit setiap hari misalnya ya, walaupun itu penting. Yang perlu kita lakukan itu adalah meladeni kebutuhan mereka, meladeni kecerdasan mereka dengan penyediaan bahan-bahan bacaan yang memang betul-betul merangsang inteligensi masyarakat di Indonesia ini. Di bagian ini kita memang sangat kurang. Dulu di zaman Orde Baru, ketika kita mendapat keuntungan yang cukup bagus dari produksi minyak yang harganya bagus itu ya, di bawah arahan Pak Widjoyo Nitisastro dan kawan-kawannya itu pemerintah bukan saja membangun banyak sekolah-sekolah dasar impres ya, tapi juga kemudian mencetak banyak buku-buku sastra. Memang buku-buku sastra yang ditulis oleh Pramudia barangkali tidak ikut di dalam program pencetakan tersebut, tapi banyak sekali karya-karya klasik Indonesia dari zaman Pujangga Baru sampai ke yang lebih mutakhir ini yang dicetak dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Saya termasuk salah satu dari orang yang beruntung dari kebijakan pemerintah untuk mencetak buku-buku bagus ini. Sayang sekali kemudian ketika terjadi perubahan ekonomi dan politik, kegiatan penyediaan bahan-bahan bacaan berharga ini itu tidak lagi dilanjutkan dan kemudian diserahkan pada pasar. Akibatnya apa? Masyarakat kita itu kekurangan bahan bacaan yang bagus. Dan ketika bahan bacaan yang tidak bermutu ini tidak lagi gampang diperoleh, maka masuk akal ketika minat baca masyarakat itu menjadi rendah. Dengan kata lain bahwa sebenarnya minat baca masyarakat Indonesia yang ditangkap oleh statistik itu sebagai rendah itu bukan sesuatu yang esensial. Dia adalah efek. Minat baca yang rendah itu adalah efek dari tiadanya bahan bacaan yang memadai. Bukan karena masyarakat kita memang secara inteligensi, secara genetik itu punya kemampuan kognitif, punya kemampuan intelektual yang lebih rendah daripada masyarakat yang lain. Seharusnya statistik yang menunjukkan rendahnya indeks literasi masyarakat Indonesia itu mesti dibaca, bukan dengan kesimpulan bahwa yang rendah itu betul-betul minat baca masyarakat Indonesia, tapi harus dibaca bahwa upaya-upaya kita untuk meladeni kebutuhan literasi masyarakat kita, dalam hal ini pemerintah, itu ternyata lebih rendah dibanding negara-negara yang lain. Karena ketika bahan bacaan ini disiapkan dengan cukup bagus, diadakan dengan cukup sistematis, maka efek yang langsung terlihat adalah meningkatnya kegiatan artistik dan literer dari masyarakat kita. Ini yang coba dilakukan oleh kawan-kawan di Pustaka Bergerak yang berjejaring dengan menyediakan bahan-bahan bacaan.
tentu saja gerakan masyarakat yang mandiri seperti Pustaka Bergerak ini, meskipun tertolong oleh adanya media sosial yang memungkinkan kita berjejaring secara lebih mudah dan secara lebih luas, tapi karena sumber daya ekonomi kita yang terbatas, maka kita tidak bisa menyediakan bahan bacaan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tapi dari partisipasi warga yang saling menyumbang bahan-bahan bacaan ini, itu terlihat bahwa bukan saja minat baca masyarakat, khususnya anak-anak itu yang kemudian meningkat dengan cukup tajam, yang bisa kita lihat dalam posting kegiatan dari para relawan, yang tampak juga adalah bahwa partisipasi warga untuk ikut mendidik anak-anaknya, peran serta masyarakat untuk ikut mendorong gerakan literasi ini, itu rupanya cukup besar. Sayang sekali bahwa negeri kita ini belum memiliki semacam kebijakan nasional untuk betul-betul menghandle problem literasi ini secara memadai. Memang kita punya GLN misalnya, Gerakan Literasi Nasional. Tapi yang menasional ini hanya namanya, partisipasi warganya tidak. Penyediaan akses bacaannya juga tidak. Penyediaan bahan-bahan bacaan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu juga tidak nasional. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang mestinya coba kita pikirkan secara sungguh-sungguh, karena memang seperti yang tadi ditandaskan dengan sangat bagus oleh Mas Haidar Bagir, problem yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia ini sehubungan dengan adanya ledakan informasi yang nyaris tak terkendali seperti sekarang ini, itu betul-betul memberi tantangan sosial, tantangan kebudayaan yang luar biasa besar. Dan kalau ini kita tidak handle dengan bagus, maka bisa kita katakan bahwa seluruh program pembangunan infrastruktur yang dengan sangat gencar dilakukan sekarang ya, sesuatu yang memang perlu dilakukan dan harus kita dukung. Dalam hal ini Presiden Jokowi sudah melakukan hal yang sangat bagus, tapi kalau upaya untuk membangun mendorong pembangunan ekonomi ini tidak dibarengi dengan upaya untuk mendorong mengangkat tingkat literasi masyarakat kita, maka bisa kita katakan bahwa pembangunan infrastruktur kita ini itu tidak akan mencapai tujuan yang benar-benar optimal. Jalan-jalan tol yang kita bangun misalnya, pelabuhan-pelabuhan besar yang kita bangun misalnya, jika tidak ditopang dengan tingkat literasi yang betul-betul memadai, maka infrastruktur jalan tol ini itu mungkin hanya akan menjadi jalan buat pasar-pasar dari produk luar negeri untuk masuk ke dalam ke masyarakat kita. Dengan kata lain, kita menjadikan Indonesia ini pasar yang betul-betul lukratif, pasar yang betul-betul menguntungkan buat kekuatan modal dari luar, tapi kita kemudian tidak sungguh-sungguh mendorong atau tidak memfasilitasi warga kita untuk tidak cuma sekedar menjadi konsumen, tapi juga harusnya menjadi produsen. Memang pemerintah juga sudah melakukan berbagai hal untuk mempermudah masyarakat Indonesia menjadi produsen ya. Tetapi kemampuan orang untuk menjadi produsen ilmu pengetahuan, kemampuan orang untuk menjadi bagian dari kenyataan besar yang sedang berlangsung ini untuk ikut membentuknya, itu ditopang bukan hanya misalnya pada kemudahan untuk mengakses modal, tapi terutama pada semakin terdidiknya orang-orang tersebut, semakin meningkatnya mutu literasi dari orang-orang tersebut untuk mengolah segala macam kesempatan-kesempatan yang muncul ini. Di bidang ini memang rasanya pemerintah kita masih perlu diingatkan dan dibantu untuk membuat agar apa yang mereka kerjakan itu betul-betul bisa maksimal, karena hanya dengan masyarakat yang semakin literate, masyarakat yang semakin bisa membedakan antara informasi yang bermutu dengan hoax, itu
menjadi masyarakat yang betul-betul bisa mengolah dan memanfaatkan semua pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan dengan baik ini. Bahkan bisa kita katakan, contoh yang sangat jelas ya, di tengah pandemi ini, warga yang punya kegiatan literasi yang bagus, kampung-kampung yang kegiatan literasinya aktif, yang simpul-simpul pustakanya itu jalan, itu adalah kampung-kampung yang paling cepat merespon seruan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Kampung-kampung inilah, komunitas-komunitas inilah yang cepat menjadikan dirinya bagian dari upaya untuk memutus penyebaran wabah Corona-19 ini. Tapi masyarakat yang tingkat literasinya rendah, apalagi kemudian yang punya problem dengan kekuasaan, itu adalah masyarakat yang paling tidak peduli dengan seruan protokol kesehatan ini. Dan inilah yang membuat rate tingkat pengaruh impact dari wabah COVID-19 ini yang cukup besar di masyarakat kita ini. Karena itu tadi literasi yang tidak cukup bagus. Dan kita lihat bahwa negara-negara yang cukup bagus tingkat literasinya, cukup bagus penanganan pandeminya, selain karena tingkat literasinya yang cukup bisa diandalkan, memang juga karena pendekatan dari pemerintahnya di tingkat nasional itu juga cukup bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Dengan kata lain, bahwa problem literasi ini itu tidak bisa lagi kita lihat sebagai problem yang mungkin penting tapi tidak urgen. Pandangan yang umum sekarang ini kan kita lihat misalnya ya, upaya untuk mendorong gerakan literasi masyarakat ini itu kan tidak menjadi kebijakan nasional sekarang ini ya. Yang didorong justru misalnya kegiatan untuk membuat masyarakat saling memata-matai misalnya, membuat mereka dengan cepat melaporkan tetangga-tetangganya jika ada indikasi entah terlibat gerakan radikal atau menunjukkan kegiatan-kegiatan yang menjurus ke terorisme. Tapi mestinya kalau menurut kita di Pustaka Bergerak, minimal menurut saya mestinya dipakai oleh negara itu adalah upaya di mana masyarakat bisa saling bantu untuk menyediakan buku-buku yang bermutu buat masyarakatnya misalnya. Upaya untuk mendorong gotong royong di antara sesama warga untuk menularkan gerakan literasi ini. Karena bisa juga dikatakan bahwa terorisme atau radikalisme itu adalah efek daripada tidak bekerjanya literasi dengan baik. Jika literasi berjalan dengan sungguh-sungguh, pengadaan pengetahuan, penyediaan informasi-informasi yang bermutu itu betul-betul terjangkau untuk semua pihak, maka masyarakat itu akan mendapatkan informasi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan itu mengikis kecenderungan untuk memelihara pandangan yang terlalu sempit, yang terlalu menyederhanakan, yang kemudian mengarahkan orang untuk lebih gampang terlibat di dalam gerakan radikalisme dan terorisme. Jadi memang kita perlu memikirkan lebih sungguh-sungguh ya, kebutuhan untuk menghandle problem literasi kita ini secara lebih sistematis dan berskala nasional. Sayang sekali bahwa memang problem literasi kita ini karena tidak memberikan efek yang langsung terlihat. Beda misalnya dengan problem ekonomi ya. Problem ekonomi langsung kelihatan. Kalau misalnya ada masalah ekonomi, kita bisa langsung lihat misalnya pada turunnya indeks bursa saham misalnya, atau melemahnya mata uang rupiah misalnya, atau terjadinya demonstrasi besar-besaran.
Begitu juga dengan problem di bidang politik. Efeknya langsung terlihat jika ada sesuatu yang tidak beres di sana. Tetapi problem literasi ini efeknya terlihat di jangka panjang. Mungkin tidak akan kelihatan saat ini, tetapi semakin tidak sungguh-sungguh kita memikirkan problem literasi kita ini, jika respon-respon kita masih seperti yang sekarang, di mana kita mungkin hanya sibuk dengan klaim-klaim besar, bikin gerakan literasi berskala nasional, tapi terjemahannya yang sungguh-sungguh, yang konkret itu tidak kita kerjakan, kita tidak menyediakan bacaan yang betul-betul bermutu, yang bisa diakses oleh semua orang, kita tidak libatkan warga untuk juga menjadi pendidik dan guru bagi anak-anak yang tidak mendapat kesempatan buat memperoleh pendidikan misalnya, guru-guru tidak kita topang agar mereka bisa bekerja secara lebih kreatif dan lebih produktif. Pendekatan-pendekatan yang butuh imajinasi jangka panjang ini ya, kalau ini tidak kita betul-betul bereskan sekarang, maka memang dalam waktu satu generasi ini, seluruh pencapaian besar yang kita lakukan sekarang ini, itu bisa akan sia-sia mungkin tidak, tapi jelas tidak optimal. Karena sumber daya manusia kita tidak kita dorong secara sungguh-sungguh agar bisa mencapai kualitas yang betul-betul bagus. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat seperti Pustaka Bergerak misalnya, atau kawan-kawan di Islamic Center ini, ICC ini, itu harus dilihat sebagai upaya untuk menyumbang gerakan literasi ini. Tetapi gerakan literasi yang kita harapkan adalah gerakan literasi yang punya visi jelas, punya kepemimpinan yang bagus, dan juga punya koordinasi sumber-sumber daya, koordinasi gerakan yang sesuai dengan kebutuhan yang betul-betul mendesak seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Haidar. Mas Haidar hanya bicara sesungguhnya pada satu aspek saja, tetapi aspek-aspek lain daripada problem kebudayaan yang diakibatkan oleh perubahan teknologi, perubahan teknologi informasi, revolusi ekonomi, juga oleh pandemi yang sekarang masih melanda kita ini, itu membutuhkan pemikiran yang betul-betul sistematis dan imajinatif agar bukan saja kita bisa melalui masa pandemi ini dengan selamat, tapi juga bisa mengantisipasi masa depan dan ikut berkontribusi buat pembentukan peradaban dan hari depan kita yang lebih baik. Saya kira itu ya, sekedar pengantar. Semoga bisa kita diskusikan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Itu Wida sudah. Oke, baik, Mas Nirwan Ahmad Arsuka. Saya ucapkan terima kasih, dan saya rasa beberapa poin yang sudah dipaparkan oleh beliau tadi sangat-sangat mengisi awal dari rencana besar kita di ICC ini. Dan saya rasa para peserta yang bergabung di sini juga merupakan bagian dari literasi di tempatnya masing-masing, sehingga sudah dapat memetik beberapa saran, tentu saja konsep ya, yang bisa dikembangkan lebih jauh di tempatnya masing-masing. Berikutnya kita persilakan kepada Ki Ashad Kusumaja ya, pelaku literasi di Jogja. Saya tahu kiprah beliau ini sejak tahun 90-an di Jogja juga sudah menggerakkan literasi, terutama seperti yang diinginkan oleh Mas Nirwan tadi, yaitu menyediakan bacaan untuk publik, dan ini sudah dilakukan oleh Kreasi Wacana yang dipimpin oleh Mas Ashad. Kepada Mas Ashad mungkin saya silakan maksimal 20 menit Mas Ashad, karena kita ingin membuka tanya jawab yang lebih semarak dari rekan-rekan kita. Saya lihat sudah ada beberapa chat yang masuk ke ruangan untuk bisa kita bacakan nanti. Silakan Mas Ashad. Mana tadi? Keluar kan?
Mas Asad masih gabung? Coba dicek dulu. Oh, rupanya Mas Asad sudah tidak di ruangan kita. Oke. Rekan-rekan sekalian, sambil menunggu Mas Asad kembali bergabung, barangkali saudara-saudara ada yang sudah memiliki pertanyaan atau hal-hal yang akan didiskusikan dengan narasumber kita, sudah boleh mengajukan pertanyaan. Saya silakan kepada rekan-rekan boleh raise hand atau langsung saja mengajukan pertanyaan. Ini ada pertanyaan, saya bacakan saja ya Mas Nirwan. Bagaimana membudayakan lagi literasi di masa pandemi ini dengan banyaknya sosmed yang bertebaran? Adakah media yang mau menyokong agar Halo? Halo? Ya? Ya, halo. Bagaimana Mas? Halo ya. Halo, oke, saya jawab langsung ya. Ya. Baik, pertanyaannya ya, bagaimana membudayakan lagi literasi di masa pandemi ini di tengah banyaknya sosmed-sosmed yang berterbangan. Ya. Memang modal terbesar daripada gerakan literasi yang bisa sukses itu adalah kreativitas dan imajinasi ya. Dulu ketika pandemi belum berlangsung, kegiatan literasi bisa tampak semarak karena kawan-kawan bisa bergerak leluasa mendatangi warga dan mengajak bikin kegiatan bersama. Entah itu membaca bersama, entah itu melukis bersama, dan macam-macam. Intinya ada kegiatan bersama yang terus-menerus dilakukan oleh warga, oleh mereka yang membutuhkan bahan bacaan dan yang bisa menyediakan bahan bacaan tersebut. Di tengah pandemi, dengan adanya protokol kesehatan, maka kegiatan bersama secara fisik ini memang tidak bisa lagi dilakukan sebebas sebelumnya, tapi tetap bisa digunakan, tetap bisa dilakukan jika kita cukup fasih memanfaatkan teknologi, dalam hal ini Zoom dan yang lain-lainnya. Yang dulu dilakukan oleh kawan-kawan Pustaka Bergerak misalnya adalah kita membuat sayembara yang merangsang kreativitas orang-orang. Sayembara yang gampang-gampang misalnya adalah menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Kita minta anak-anak untuk menyanyikan lagu-lagu tersebut sambil menonjolkan yang unik yang mereka miliki, baik sebagai sebuah kebudayaan maupun sebagai sebuah wilayah. Anak-anak yang ada di pantai kita minta untuk menyanyikan lagu-lagu tentang, waktu itu kita memilih lagu dari karangan Ibu Sud ya, yang judulnya kawan-kawan mungkin tahu semua lagu ini, Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Judul aslinya sebenarnya Mari Bersama-sama ke Laut. Nah, teman-teman simpul-simpul pustaka yang bergerak di pulau-pulau kecil atau di pantai, itu kemudian mengajak anak-anak dan mereka menyanyi ada yang di dermaga, ada yang di dekat perahu, ada yang di daerah-daerah yang pokoknya menghubungkan, yang memberi gambaran laut atau pantai sebagai latar belakang mereka. Dan ini ditanggapi dengan cukup menarik buat kawan-kawan itu. Karena memang ya gerakan literasi yang menarik itu
atau gerakan literasi yang berumur panjang itu adalah gerakan literasi yang menyenangkan. Jadi faktor menyenangkan itu menjadi sesuatu yang wajib di dalam kegiatan yang diupayakan oleh Pustaka Bergerak. Apapun kegiatan kita itu harus menyenangkan, harus ada unsur permainan. Jika tidak menyenangkan, mustahil gerakan sukarela itu akan bertahan lama. Yang tidak menyenangkan itu bisa bertahan hanya pada kasus-kasus pendidikan tertentu saja. Tetapi untuk gerakan yang sifatnya sukarela, untuk anak-anak yang tidak bisa lagi kita perintah-perintah begitu, buat mempertahankan keterlibatan mereka agar tetap ingin menyerap pengetahuan-pengetahuan baru, maka unsur permainan dan yang menyenangkan ini harus terus-menerus dijaga. Dan inilah yang kemudian prinsip bahwa kegiatan itu harus menyenangkan, itulah yang kita pegang dan coba kita pertahankan di tengah pandemi ini. Apapun kegiatan virtual bisa kita lakukan asal prinsipnya itu tadi menyenangkan. Yang lain yang dilakukan oleh kawan-kawan relawan adalah mereka merespon efek buruk dari pandemi yang menghantam warga yang lain. Misalnya kawan-kawan di Lampung dan di Sulawesi Selatan serta Sulawesi Barat, sebenarnya di beberapa tempat juga ya, kawan-kawan yang relawan yang bergerak di kampung, yang tumbuh dari komunitas petani atau tukang kebun, itu mereka kemudian mengumpulkan hasil kebunnya, kelebihan hasil kebun ini, kemudian mereka kirim ke desa-desa tetangga atau bahkan ke kota, kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi tersebut. Jadi hasil kebun dari gunung itu bisa dikirim kemudian ke warga yang membutuhkannya. Di sini semangat literasi diterjemahkan sebagai kesetiakawanan sosial. Kreativitas relawan diterjemahkan menjadi solidaritas kepada masyarakat lain yang terdampak. Ini juga bagian dari gerakan literasi. Jadi gerakan literasi itu bukan cuma sekedar baca buku, tidak melulu berhubungan dengan perbukuan, tapi terutama adalah pada bagaimana kita membangun kekuatan kita sebagai warga, berjejaring untuk memperkokoh kemandirian kita. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi, bagaimana kita membudayakan lagi literasi? Menurut saya, pandemi ini bisa kita atasi justru kalau literasi kita bisa kita budayakan, bukan dengan melulu bikin kegiatan baca buku ya, tapi membuat kegiatan literasi kita ini menjadi gerakan literasi terapan. Apa gerakan literasi terapan itu? Gerakan literasi terapan adalah gerakan literasi yang terus-menerus menumbuhkan kreativitas dan solidaritas. Dua unsur ini, kreativitas dan solidaritas ini, itu yang terus-menerus harus ditumbuhkan. Caranya bisa macam-macam sesuai dengan konteks masing-masing. Dan kreativitas serta solidaritas ini, itu bisa kita suburkan justru dengan bantuan dari medsos. Jadi buat Pustaka Bergerak, medsos itu bukan ancaman, itu malah modal kerja kita. Kalau tidak ada Facebook, tidak ada media sosial, saya tidak yakin Pustaka Bergerak bisa menyebar secepat ini hanya dalam waktu beberapa tahun. Justru karena adanya Facebook lah, justru karena adanya media sosial lah, di mana orang bisa bertukar informasi, terutama bisa membagi kegiatan-kegiatannya yang menarik dan unik, kegiatan-kegiatannya yang membangkitkan inspirasi masyarakat lain, kita posting rame-rame di medsos, itu yang justru membuat gerakan literasi kita sebuah tindakan kreatif di satu sudut Indonesia, ketika diposting di Facebook atau di medsos, itu memancing respon kreatif dari tempat lain. Dan ini kemudian saling bantu, saling respon. Jadi gerakan literasi yang diposting di medsos itu penting bukan hanya sebagai pertanggungjawaban relawan. Misalnya relawan yang terima buku, mereka posting di medsos. Itu bukan hanya penting untuk pertanggungjawaban kepada dermawan, tapi juga untuk mengabarkan tindakan-tindakan baik yang dilakukan oleh relawan ke berbagai penjuru.
medsos kita ini kan sudah tercemar karena terlalu banyak konten yang menunjukkan sisi buruk dari umat manusia. Gerakan literasi mencoba menawarkan konten-konten negatif ini dengan menyebar konten-konten positif. Dengan konten-konten positif yang terus tersebar ini, itu kita membangun lagi solidaritas kita. Orang-orang jadi percaya lagi kepada sesamanya. Warga mau lagi mengumpulkan buku-buku bekasnya dan kemudian kirim ke relawan yang membutuhkannya, yang kekurangan buku di pulau lain. Karena itulah free cargo literasi yang dulu kita minta kepada Presiden Jokowi dan kemudian dilaksanakan, tapi kemudian karena pertimbangan tertentu itu diambil alih oleh Kemdikbud. Kita rasa itu penting untuk dihidupkan kembali, bukan karena dengan cara itu saja kita bisa menyebarkan buku-buku ya, tapi terutama dengan free cargo literasi kita membangun interaksi yang masif antara mereka yang kirim buku dengan mereka yang menerima buku. Dengan adanya gerakan pengiriman buku gratis setiap bulan ini, berbagai kelompok masyarakat di Indonesia ini itu saling hubung, saling kontak. Dermawan-dermawan yang selalu sibuk menunggu tanggal 17, itu sebelum mereka ke kantor pos, mereka sudah posting kegiatannya mengumpulkan buku. Mereka posting kegiatannya mengepak buku-buku tersebut. Ibu-ibu yang selama ini tidak punya kegiatan atau kekurangan kegiatan yang positif, punya alasan untuk bikin arisan yang isinya mengumpulkan buku-buku bekas tersebut. Mereka posting, ibu-ibu ini posting kegiatannya bikin arisan buku. Dan anak-anak yang sudah menunggu buku-buku tersebut, karena mereka sudah ada kontak sebelumnya ya, itu menunggu kiriman buku ini, ya kan? Dan ketika buku-buku ini sampai ke mereka, dengan senang hati anak-anak ini, relawan ini posting lagi buku-buku yang mereka terima di media sosial. Nah, kerjasama antara dermawan dan relawan ini itu menjadi subur dengan adanya free cargo literasi ini. Dan ini yang membangun rasa kebersamaan di antara warga di seluruh Indonesia. Nah, ini juga kemudian membangun komunikasi. Relawan yang kekurangan ide atau misalnya menerima buku-buku yang belum bisa mereka cerna, mereka bisa tanyakan isinya kepada dermawan. Dermawan kemudian bisa merespon dengan memberikan catatan-catatan atau usulan-usulan tentang bagaimana cara memanfaatkan buku-buku tersebut. Terjadi interaksi positif di media sosial ini. Komunikasi yang dulunya sulit karena adanya hambatan fisik menjadi dipermudah dengan adanya media sosial ini. Jadi yang terpenting sebenarnya memang adalah bagaimana kita memfasilitasi agar warga dengan potensi baiknya itu bisa saling dorong, bisa saling bantu. Dan pengiriman buku gratis yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu itu dengan sangat bagus membantu terbinanya interaksi, terbinanya solidaritas dari warga di berbagai penjuru tanah air ini. Memang kemudian ada kasus di mana beberapa buku yang sudah tidak dianggap layak terkirim misalnya ya, atau karena masalah pengepakan, dermawan yang kirim buku ini belum tahu misalnya bahwa buku-buku paket-paket tertentu itu harus dikirim dengan berat minimal tertentu, dan karena itu mereka kemudian mengisi batu atau kasih pelapis agar buku-bukunya tidak goyang. Nah ini kemudian diterima oleh relawan yang juga karena belum mendapat informasi memadai, kemudian salah paham. Intinya di dalam beberapa kasus dari sekian ribu paket yang terkirim, dari sekian ribu ton, 133 ribu ton yang buku yang terkirim itu ada 1, 2, 3 paket yang tidak kemudian jadi persoalan karena dianggap tidak memenuhi kriteria tertentu. Misalnya ada Injil terkirim ke kawan-kawan komunitas Muslim, atau ada Quran yang terkirim ke kawan-kawan komunitas Kristen misalnya. Ketika masalah ini muncul dan kemudian kita komunikasikan di medsos,
kawan-kawan Muslim yang menerima Injil dan kawan-kawan Kristen yang menerima Quran itu kemudian menyampaikan masalahnya ini di grup, dan kemudian buku-buku Injil yang diterima oleh kawan-kawan Muslim ini diteruskan ke kawan-kawan relawan Kristen yang bersedia menerimanya. Begitu juga sebaliknya. Quran yang diterima oleh komunitas Kristen dikembalikan, dikirim ke relawan lain, ke relawan tetangga yang bisa memanfaatkan buku-buku tersebut. Jika sebelumnya kasus seperti ini bisa memancing keributan karena bisa digoreng orang dengan tuduhan islamisasi lah atau kristenisasi lah, dengan adanya medsos dan komunikasi yang bagus ini justru menjadi jalan untuk saling mempererat hubungan baik di antara sesama relawan. Jadi relawan saling bantu untuk menyalurkan buku-buku yang memang dibutuhkan oleh komunitas yang memerlukannya. Buku-buku yang salah alamat bisa ditangani agar sampai ke alamat yang memerlukannya. Sampai ke orang-orang yang memang membutuhkannya. Ini semua adalah peran baik daripada media sosial. Jadi media sosial itu tidak dengan sendirinya buruk. Jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, jika relawan bisa berpikir secara kreatif dan terbuka, cukup jernih, maka media sosial adalah modal yang paling berharga buat gerakan sosial masyarakat seperti kita. Tanpa adanya sosmed, kita akan kesulitan untuk membangun jaringan yang luas ini ya. Ya, saya kira Mantap. itu ya. Oke. Terima kasih Mas Nirwan. Jadi itu pertanyaan awal. Sebelum kita lanjut lagi, Mas Ashad sepertinya sudah bergabung dengan kita. Kita berikan waktu ya kira-kira 20 menit buat Mas Ashad untuk menyampaikan pikirannya tentang judul yang kita berikan kepada beliau. Silakan Mas Ashad. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya 3 saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan tema yang kita bicarakan pada siang hari ini. Yaitu yang pertama adalah ini problematika literasi itu kan sebenarnya adalah problem berpikir. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana merancang gerakan literasi ini menjadi sebuah dasar sekalian. Ya, saya selama ini menangani kreasi wacana sebagai bagian dari salah satu saja dari aktivitas literasi saya. Dalam banyak kasus saya juga melakukan beberapa advokasi, pendampingan, juga melakukan konsultasi-konsultasi, melayani konsultasi-konsultasi terkait dengan literasi ini. Nah, maka saya menganggap bahwa problematika literasi bukan hanya sekedar problematika buku. Ya, meskipun itu menjadi penting, tetapi tidak menjadi satu-satunya persoalan literasi. Nah, saya menganggap bahwa boleh setuju atau tidak, bahwa problematika literasi kita sebenarnya adalah problematika berpikir. Kenapa? Karena kemudian kalau kita berpikir, kalau seseorang itu berpikir, maka dia butuh asupan untuk berpikir. Kalau orang tidak berpikir, maka tidak butuh asupan itu. Dan asupan itu adalah ya literasi, sesuatu yang dia baca dari sekitar dia, baik apapun bentuk teksnya, tetapi dia perlu membaca untuk menjadi bahan berpikir. Orang yang tidak berpikir, maka tidak akan pernah membutuhkan asupan. Dia mungkin membaca, tetapi hanya untuk sekedar hiburan, untuk sekedar menyenangkan diri, untuk sekedar melupakan dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Tetapi dia tidak membutuhkan asupan literasi yang dibutuhkan untuk bagaimana mengkreasikan masa depan. Nah, sekali lagi karena itu saya menganggap bahwa problematika literasi adalah problematika berpikir. Selama orang berpikir, maka dia butuh kemampuan literasi, butuh literasi yang baik untuk itu. Terkait dengan negara, maka literasi ini
kita akan selalu terkait dengan hubungan bagaimana tugas atau kemudian fungsi berdirinya negara. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas bahwa salah satu fungsi negara itu, tujuan berdirinya negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, disinilah kemudian pentingnya gerakan literasi, yaitu kemudian kita menjadi mitra pemerintah, menjadi bagian dari warga negara yang peduli kepada tugas berdirinya negara itu, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, poin pertama ini adalah tugas dari atau kemudian gerakan literasi itu adalah gerakan untuk bagaimana kemudian menyadarkan orang pentingnya berpikir dan menyediakan asupan untuk orang bisa berpikir. Nah, jangan-jangan sekarang itu masyarakat kita memang sudah tidak berpikir gitu. Jadi kalau berpikir itu menggunakan otak untuk bertahan hidup, saya melihatnya bukan berpikir, tapi itu intuisi bertahan hidup. Orang yang sekedar bertahan hidup, bagaimana berpikir, bagaimana mencari uang, bagaimana berkomunikasi agar tampil tercitrakan menarik, sehingga kemudian bisa eksis. Kalau hanya eksistensi, maka saya melihatnya itu bukan berpikir, tapi itu adalah intuisi. Ya. Intuisi seorang makhluk hidup adalah dia bertahan hidup. Nah, berpikir adalah mengkreasi. Ya. Kalau dalam konsep kebudayaan ada yang namanya cipta, rasa, dan karsa. Jadi dia punya satu konsep tentang pemikiran, cipta. Kemudian dia merasakan dan kemudian dia karsa, kehendak. Yang kemudian dia dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, kemudian dia wujudkan dalam kehendak-kehendak, dalam produk-produk kebudayaan. Nah, karena itu, karena konteks bahwa gerakan literasi adalah berpikir, maka sekali lagi konsentrasi kita adalah bagaimana kemudian kita menyiapkan, memberikan asupan-asupan dalam untuk masyarakat, untuk orang mau berpikir. Bagaimana masyarakat mau mengkreasi masa depan. Bagaimana cipta rasa karsa itu muncul dalam kehendak-kehendak melakukan reproduksi kebudayaan. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah tugas gerakan literasi. Saya mencatat 2 tugas gerakan literasi. Tugas gerakan literasi 1, menyediakan bacaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas cara membaca. Kalau kita berbicara tentang gerakan literasi, tetapi kemudian kita tidak memiliki ketersediaan bacaan teks yang bisa dibaca dengan baik, maka ya nonsen, bohong kita berbicara tentang gerakan literasi. Penerbitan adalah salah satu bagian dari gerakan literasi itu. Tetapi penerbitan atau kemudian buku bukanlah satu-satunya gerakan literasi. Yang paling penting adalah kesadaran untuk menciptakan atau melahirkan, menyediakan teks-teks bacaan, ya, menyediakan teks-teks bacaan yang bisa dibaca sebagai bagian dari kemampuan, sebagai bagian dari asupan berpikir tadi. Ya. Jadi yang pertama itu, tugas dari gerakan literasi adalah menyediakan bacaan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas berpikir, meningkatkan kualitas cara membaca. Ada buku, ada bacaan, ada teks, tetapi kemudian masyarakat tidak mampu membaca dengan baik, maka ya artinya sama saja. Mereka tidak mendapatkan apapun dari ketersediaan teks yang ada, bacaan-bacaan yang ada. Saya setuju dengan yang dikatakan Mas Nirwan Arsuka tadi, bahwa bangsa ini sesungguhnya sangat maju dalam gerakan literasi, di dalam sejak zaman prasejarah ada teks itu. Nah, persoalannya adalah kegagalan kita menangkap itu sebagai sumber bacaan. Gitu. Jadi saya kalau dalam pemahaman saya, dalam studi literasi saya, kayak candi, gitu. Candi-candi yang ada di sekitar kita itu, yang berdiri sebagai sebuah produk-produk kebudayaan masa lalu itu adalah bangunan literasi. Adalah bangunan-bangunan yang disediakan oleh para pemimpin masa lalu untuk menjadi bagian dari bacaan masyarakat. Nah, karena pada waktu itu teks yang bisa dibaca itu
kalau buku, bagaimana memproduksi buku itu buku sesuatu yang mahal, maka teks dibuat menjadi lebih besar dan bisa dikunjungi oleh setiap orang untuk mendapatkan bacaan, untuk mendapatkan pesan yang ditangkap dari sana. Nah, persoalannya adalah kita gagal membaca itu sebagai teks. Ya, candi itu kan sandi, sesuatu yang harus dibaca. Tapi kemudian candi dan dalam konteks kebudayaan kita menjadi diartikan sebagai sebuah simbol kultifikasi, simbol persembahan, sehingga kemudian kita gagal menangkap pesan-pesan yang ada dalam sandi itu. Nah, misalnya juga wayang gitu. Tradisi literasi kita sebenarnya dulu sudah sangat baik dengan adanya tradisi wayang. Wayang itu kalau dalam, saya maaf kalau kemudian mungkin yang bukan dari orang yang Jawa, tetapi saya kira di dalam tradisi budaya-budaya Nusantara yang lain juga pasti ada. Di dalam tradisi wayang pun kita akan menemukan konsep atau tradisi literasi ini. Sehingga kemudian ketika orang yang mampu, yang terbiasa untuk membaca, untuk belajar gitu ya. Jadi kalau dalam literatur Jawa itu kan wayang itu kan disebut dengan pasugatan, sugata, guru, pengajaran, wayang. Jadi pengajaran, pendidikan, pengajian. Nah, setiap orang yang terbiasa mendapatkan pengajian, pengajaran, pendidikan dari wayang itu, maka dia selalu kemudian konstruksi berpikirnya sudah terbentuk, cara berpikirnya. Setiap fenomena yang muncul, maka dia akan bertanya-tanya, iki lakone opo? Ini sesungguhnya tema besarnya apa? Ini teori umumnya apa untuk memahami fenomena seperti ini? Nah, itulah kemudian yang disebut dengan, yaitu tadi, kemampuan literasi masyarakat yang dibentuk oleh produk-produk kebudayaan yang ada pada masa itu, baik candi, wayang, gitu, dan sebagainya. Itu adalah tradisi belajar, tradisi literasi yang disediakan pada masanya sesuai dengan zamannya. Gitu. Ketika pencetakan buku yang masif itu menjadi sangat sulit, maka dibentuk teks-teks yang memang bisa dikunjungi, bisa dibaca oleh banyak orang, bisa dihadiri oleh banyak orang, dan kemudian orang belajar itu semua. Sehingga kemudian muncul kerangka berpikir. Gitu. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kemudian orang yang biasa melihat wayang, orang yang biasa mengkaji, mendapat pelajaran dari wayang, maka dia ketika melihat satu fenomena, dia akan bertanya, iki lakone apa? Ini kerangka berpikirnya apa? Ini teori umumnya apa untuk memahami fenomena ini? Maka kemudian muncul konsep tentang apakah asal muasal dari fenomena itu, dan apakah arah tuju dari fenomena itu. Yang kemudian kalau orang yang membaca wayang itu kemudian sering dikenal, orang yang sering belajar dalam pewayangan itu mengenal yang disebut dengan sangan paraning dumadi, dumadi ning sangan parang. Nah, saya ingin mengatakan itu saya tidak mendalam dalam konteks itu, tapi saya ingin mengenalkan bahwa tradisi literasi bangsa kita itu sesungguhnya sangat bagus. Nah, hanya saja kemudian kita gagal untuk memahami teks, kita gagal untuk memahami bahwa kebudayaan masa lalu pun sesungguhnya sudah menyediakan teks-teks itu, tetapi kemudian kita gagal untuk meningkatkan kualitas kemampuan membaca. Kita anggap teks, tidak kita anggap sebagai sebuah bahan bacaan, tetapi sebagai sekedar kesenian yang tidak ada hubungannya dengan bagaimana mengkreasikan masa depan, bagaimana cipta rasa karsa manusia pada masa lalu terbentuk. Nah, maka sekali lagi tugas dari gerakan literasi adalah menyediakan bacaan, dan kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas cara membaca. Nah, ketiga, bagaimana kemudian kita merancang gerakan literasi itu menjadi sebagai sebuah gerakan kebudayaan. Ada dua aktor gitu. Nah, yang punya tanggung jawab. Saya tidak melihat pasar, ya, market itu sebagai sebuah aktor yang bisa dimintai pertanggungjawaban untuk gerakan kebudayaan. Ya, saya tidak pasar ini wujudnya adalah orientasi ekonomi. Dia hanya ingin mengambil keuntungan saja dari setiap fenomena yang ada.
Setiap kejadian, setiap modus-modus yang dikembangkan, dia hanya berpikir bagaimana mendapat keuntungan, tidak bagaimana mengkreasi masa depan, tidak bagaimana meningkatkan cipta rasa karsa manusia. Nah, maka pasar bukanlah aktor yang bisa diharapkan. Meskipun misalnya kemudian penerbitan yang sering dianggap sebagai bagian dari pasar, kita bisa bagian dari itu, tapi dia bukan dalam konteks selalu mengambil untung. Ada misi di dalam pembinaan, misi kebudayaan yang ada dalam penerbitan, dalam institusi-institusi yang kemudian memang mereka bergerak di pasar. Tetapi bukan pasar itulah yang kemudian menjadi aktor yang akan menjadikan gerakan literatur itu menjadi gerakan kebudayaan. Lalu apa? Ya, pertama adalah negara. Bagaimana kita memaksa negara untuk membuat satu rule of game, aturan main, agar kemudian gerakan literasi ini menjadi gerakan kebudayaan. Gitu. Tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kemudian melalui gerakan literasi ini, negara bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menyediakan bacaan-bacaan yang bisa meningkatkan kualitas berpikir, bacaan-bacaan yang mampu mengkreasikan masa depan, membangun cipta rasa karsa manusia semakin baik, dan yang kedua adalah meningkatkan kualitas cara berpikir manusia, kualitas cara membaca dari warga negara. Nah, itu aktor pertama adalah negara. Ketika negara tidak atau belum mampu atau kemudian tidak bisa menjadi bagian penting dari gerakan literasi, maka dibutuhkan, ya saya menyebutnya gerilyawan literasi gitu. Karena itu saya punya toko buku online namanya Gerilyawan Literasi ini sambil promosi gitu. Teman-teman bisa cek toko buku kami, Gerilyawan Literasi adalah toko buku yang murah gitu. Menyediakan buku-buku karena kemudian kita bergerilya ke toko-toko yang menyediakan stok-stok yang sebenarnya sudah buku baru tetapi stok lama. Jadi ada banyak di toko-toko itu, ya kalau bahasanya kemudian kita membeli buku-buku cuci gudang. Bukunya baru, tetapi stok lama dan kita jual dan murah. Nanti bisa cek di toko online kami, Gerilyawan Literasi. Tetapi dalam konteks ini Gerilyawan Literasi adalah gerakan yang di luar negara. Di luar negara yang dia bertanggung jawab untuk dia memiliki kepedulian, ya dia tertantang untuk menjadi bagian dari menjadikan literasi, gerakan literasi menjadi gerakan kebudayaan. Nah, maka kalau konteksnya seperti ini, sebenarnya dalam satu sisi saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Nirwan Arsuka tadi, bahwa untuk membangun gerakan literasi harus ada dengan sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan. Tetapi tidak hanya itu, karena kemudian ternyata dalam konteks tertentu, sesuatu yang menantang itu menjadi sesuatu yang menarik, tidak mesti harus kemudian menggembirakan, menyenangkan. Jadi banyak orang untuk bergerilya menjadi bagian dari gerakan literasi itu karena mereka tertantang melihat fenomena bahwa banyak sekali orang kemudian tidak berpikir bagaimana mengkreasi masa depan atau setidaknya kemudian hanya mengambil keuntungan-keuntungan dari apa yang ada di masyarakat dan mereka mengkreasikan masa depan adalah bagian dari untuk melakukan akumulasi kapital mereka, maka mereka bukan orang-orang yang kita harapkan menjadi bagian dari gerakan literasi ini, yang menjadikan gerakan literasi menjadi gerakan kebudayaan. Nah, sekali lagi, gerakan literasi ini, merancang gerakan literasi ini menjadi gerakan kebudayaan itu adalah sebuah kebutuhan pokok bagi kita, karena tujuannya jelas. Saya tadi bilang bahwa tujuannya adalah kita mengkreasikan masa depan kita. Maka gerakan literasi harus berorientasi menjadi gerakan kebudayaan. Kalau gerakan literasi hanya sekedar menjadi penyediaan buku-buku perpustakaan tanpa dirancang menjadi gerakan kebudayaan, maka ya sekedar hanya menjadi kasirnya gerakan literasi. Dia hanya menjadi penjaga pos, sekedar menjadi penjaga pos simpan pinjam gerakan literasi, menjadi lalu lintas bacaan tanpa peduli apakah orang itu meningkat kualitasnya dalam membaca teks atau tidak. Nah, jadi yang ketiga ini saya ingin menekankan bahwa gerakan literasi harus dirancang menjadi gerakan kebudayaan. Dan gerakan kebudayaan ini
tugas negara sebenarnya. Tetapi kemudian ketika negara tidak bisa berfungsi dengan baik, maka dibutuhkan gerilyawan-gerilyawan literasi dari sekian banyak penjuru. Dan saya sangat yakin banyak orang tertantang dan tertarik untuk menjadi gerakan literasi, gerilyawan literasi ini. Demikian dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Asad. Saudara peserta yang ikut, masih tersisa waktu untuk kita ada 20 menit sampai jam 4. Saya persilakan kembali untuk mengajukan pertanyaan. Saya lihat ada yang raise hand tadi, Mas Anindito ya. Masih gabung dengan kita atau gimana? Mas Anandito dari Malang ya, MAF Malang. Silakan Mas Anandito kalau masih gabung. Kalau tidak, ini ada mungkin Mas Asad bisa baca di bagian di kolom. Oh, memang ini pertanyaannya Mas Anandito nih. Bagaimana sebaiknya langkah kita dalam membuka dan menyemarakkan akses literasi terutama di daerah 3T. 3T ini terluar, terdepan, dan terpencil. Setelah gerakan kirim buku gratis ongkir diambil alih oleh negara, nanti bagaimana kita menyemarakkan kembali gerakan literasi di 3T itu, karena berarti bahwa akses mereka sudah diambil alih oleh negara. Bisakah menginisiasi program crowdfunding yang dengan kolaborasi beberapa komunitas literasi untuk meneruskan gerakan free of charge dan setiap tanggal 17 sebulan itu. Ini programnya Mas Nirwan. Mungkin yang bisa menjawab ini Mas Nirwan ya. Tapi saya rasa jawabannya Mas Nirwan tadi sudah cukup jelas ya. Tapi kalau memang Mas Nirwan masih punya penjelasan, silakan kita berikan kesempatan lagi. Baik, terima kasih ya. Ya. Khusus untuk free cargo literasi ini ya, memang masalah kita adalah bahwa negara yang seharusnya dengan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu seharusnya memimpin masyarakat untuk melakukan perang semesta menghadapi problem literasi ini ya. Betul. Ini kan masalahnya kawan-kawan kita di Kemdikbud itu kelihatannya tidak punya cakrawala pemikiran yang seluas yang dimiliki Ki Asad ini. Jadi kawan-kawan di Kemdikbud ini kan mengambil alih pengiriman buku gratis ini karena pengiriman buku gratis selama ini itu konon cuma menonjolkan dua pihak, yakni PT Pos dan Pustaka Bergerak. Jadi ini masalah nama kemudian. Aduh. Kan agak aneh ini ya, agak kekanak-kanakan sebenarnya. Masalah kita begitu besar, ditarik ke problem siapa yang nanti menonjol jika gerakan ini jalan. Jadi ini sulitnya nih. Ini mungkin juga yang bikin kenapa Indonesia sulit bikin kesebelasan sepak bola yang bagus ya. Karena kalau ada yang bisa bikin bola, bisa bikin skor golnya tidak dioper. Takut nanti dia yang terkenal, bukan timnya. Betul bahwa ada masalah ya di dalam free cargo literasi ini. Yakni masalah sesungguhnya adalah biaya yang ditanggung oleh PT Pos itu sangat besar. Tapi kita bisa melihat itu tidak melulu dengan kacamata akuntan. Kalau kita melihat free cargo literasi dengan kacamata akuntan, maka kita menganggap ini memang beban besar. Tapi kalau kita melihat free cargo literasi dari kacamata budayawan, dari kacamata negarawan, maka kita bisa lihat, dan memang ini yang terjadi, yakni bahwa besarnya beban free cargo literasi ini, itu adalah refleksi daripada
besarnya keinginan warga untuk terlibat dalam gerakan literasi. Karena banyak warga yang berbondong-bondong kirim buku ke berbagai penjuru, maka jatah pengiriman buku dari PT Pos yang seharusnya setahun itu cuma 5 miliar, itu ternyata meningkat sampai 10 miliar misalnya. Kemarin data yang kita terima, untuk 20 bulan pengiriman buku, itu dana hampir habis sekitar 13 miliar. Buat kawan-kawan kita di Kemdikbud, anggaran ini khususnya di subbid, di salah satu bagian di Direktorat PAUD itu ya, ini anggaran yang besar karena bisa menggerogoti bagian mereka. Ya kan? Itu betul kalau kita melihatnya seperti itu. Tapi kalau kita melihatnya ini sebagai problem bersama, maka kita mestinya bergembira bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang mau membantu anak-anak lain, terutama di daerah 3T, dan mereka kemudian berbondong-bondong kirim buku. Akibatnya anggaran membesar. Fakta besarnya anggaran ini mestinya bisa direspon oleh kawan-kawan kita di Kemdikbud untuk mengajukan atau menyusun ulang anggaran untuk mendukung gerakan literasi ini. Kalau kawan-kawan kita itu hanya mengandalkan pembagian anggaran menurut struktur lama, menurut cara lama, memang ini akan kesulitan. Tapi kalau kita kemudian, dan ini yang coba dibangun oleh Pustaka Bergerak, membangun kesadaran bahwa literasi adalah problem kita bersama, dan kemudian kita berupaya untuk mencari sumber-sumber baru untuk kita kelola dengan baik agar pembiayaan pengiriman buku gratis, atau dengan kata lain pembiayaan partisipasi warga ini bisa kita tangani secara bagus, maka masalah ini mestinya tidak lagi jadi problem dan bisa kita atasi. Cara paling gampang untuk mengatasi masalah ini adalah ya kita harus punya menteri yang pandangannya sama dengan para pegiat literasi sekarang. Yang melihat bahwa partisipasi warga itu penting untuk difasilitasi. Setidaknya kita harus punya orang-orang yang membantu menteri kita, yang membantu presiden kita, yang menunjukkan bahwa masalah literasi ini, masalah partisipasi warga ini begitu penting sehingga negara harus menanganinya. Bukan saja untuk memfasilitasi partisipasi publik yang begitu membludak, tapi terutama untuk melaksanakan konstitusi tadi, amanatnya yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Di bagian ini kita harus membangun gerakan itu ya. Kita harus punya kesepakatan di kalangan para penggerak literasi ini untuk terus-menerus mendorong masalah ini. Problem kita adalah tidak semua memang penggerak literasi punya pemikiran yang cukup tercerahkan. Beberapa kawan kita masih lebih mementingkan atribut, masih lebih mementingkan nama ketimbang program. Ya kan? Mereka lebih peduli nama siapa yang menonjol atau salam yang mana yang dipakai. Kita pakai salam literasi misalnya, atau salam bergerak itu bisa jadi problem di kalangan tertentu. Ya kan? Hal-hal yang coba kita atasi di Pustaka Bergerak. Tapi ya itulah, sebelum kita membereskan problem yang lebih besar, atau sambil kita membereskan problem yang besar di luar kita ini, pelan-pelan kita juga harus membereskan masalah di antara kita. Tapi intinya adalah, masalah free cargo literasi ini harus kita atasi dengan membangun kesadaran bersama, dengan menunjukkan bahwa ini adalah kepentingan kita bersama, di mana partisipasi warga yang begitu antusias, itu alangkah baik jika difasilitasi, agar problem besar literasi ini, itu tidak cuma menjadi beban negara, tapi juga menjadi kesibukan atau keasikan warga semuanya. Sehingga negara dan masyarakat bekerja sama, saling bantu-membantu untuk mengatasi masalah ini. Negara jangan merasa terancam kalau masyarakat ikut terlibat, ikut bergairah mengatasi masalah ini. Mestinya negara justru merasa tertolong
ketika warga berbondong-bondong ikut menangani masalah ini. Kalau kemudian yang muncul adalah nama warga dan bukan nama negara, itu bukan sesuatu masalah yang besar semestinya. Orang tahu bahwa gerakan besar seperti free cargo literasi ini itu tidak akan mungkin terjadi kalau hanya melulu mengandalkan kekuatan masyarakat. Ini hanya bisa terjadi kalau negara juga menopangnya. Jadi warga harus menagih terus-menerus, menuntut terus-menerus agar negara terlibat juga secara kreatif, terlibat juga dengan pikiran yang lebih lapang di dalam gerakan literasi ini. Untuk sementara apa boleh buat? Masyarakat rupanya lebih progresif daripada negara berurusan dengan problem literasi ini. Kita hanya sadar bahwa betapapun progresifnya gerakan literasi warga, tetap kita membutuhkan partisipasi negara karena masalah yang kita hadapi ini adalah masalah nasional. Dan kita membutuhkan pemecahan-pemecahan yang sifatnya kultural yang ditopang oleh kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi agar masalah literasi kita ini itu betul-betul bisa kita pecahkan dan cita-cita politik serta cita-cita ekonomi yakni menjadikan Indonesia ini negara yang maju, yang diperhitungkan secara politik dan dihormati secara ekonomi, itu betul-betul bisa terwujud. Dan semua itu bisa terwujud jika gerakan literasi kita betul-betul bagus dan tertata secara rapi, bergerak secara sistematis, ditopang oleh semua unsur, di mana masyarakat pun ikut terlibat, bergairah, bergembira, saling bantu di situ. Itu mungkin, itu dulu yang harus kita bereskan ya. Kalau itu kita bereskan, maka problem dana dan segala macam ini itu akan bisa kita selesaikan. Terima kasih Mas. Oke. Mas Ashad mungkin ada tambahan sebelum kita dapat cukup. Saya kira cukup, ya? Sudah banyak dijawab oleh Mas Ridwan. Mantap. Rekan-rekan sekalian, kita masih ada waktu 8 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum Pak Nirwan dan moderator panitia semua. Saya ingin bertanya Pak Nirwan tadi terkait dengan gerakan FCL ya, yang sudah dibahas bahwa memang kita tidak menutup mata ada beberapa masalah di dalam gerakan FCL sehingga akhirnya terus diambil alih oleh GLN Kemdikbud. Nah, ini untuk kita membuka akses dalam rangka mempermudah akses untuk terutama di daerah 3T Pak Nirwan. Bagaimana sebaiknya langkah kita? Karena kalau kita harus menyamakan persepsi seperti yang disampaikan Pak Nirwan tadi, kayaknya kok prosesnya sangat panjang Pak Nirwan ya. Nah, at least apakah tidak memungkinkan Pak Nirwan kalau kita menginisiasi sebuah program crowdfunding dengan melibatkan kolaborasi beberapa komunitas literasi? Karena kan ini sebetulnya banyak sekali ya komunitas literasi selain Pustaka Bergerak gitu. Cuman karena tidak terkoordinir dengan baik, kita tidak tahu sebenarnya ada potensi melakukan crowdfunding, at least setidaknya untuk hanya 3 bulan sekali tiap tanggal 17 kita mengirim buku ke daerah-daerah yang 3T gitu. Kalau yang selain 3T mungkin nanti dululah. Kita memprioritaskan untuk daerah 3T tersebut, di mana itu nanti dikelola sebuah lembaga. Jadi mungkin sistemnya kita mau tidak mau ya, karena dari kita juga tidak ada kejelasan ya, kita harus gotong royong seperti itu untuk membuka donasi, kemudian donasinya itu dipergunakan untuk membiayai ongkos kirim buku ke daerah 3T. Nah, kira-kira bagaimana Pak Nirwan kalau seperti itu? Ya. Saya langsung jawab ya. Terus terang kita sedang coba usahakan untuk lakukan ini ya. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan ajak ngobrol lah komunitas-komunitas itu, kawan-kawan, untuk mewujudkan rencana menginisiasi program crowdfunding ini ya. Hanya begini, terus terang
buat saya ya, begitu kemudian warga melaksanakan crowdfunding ini, saya terus terang melihat prospek ini prospek negatif sebenarnya ya. Kenapa? Karena kalau akhirnya warga yang melakukan crowdfunding, ini adalah indikasi kegagalan negara. Karena ini sebenarnya tugas negara untuk mengerjakan itu ya. Kalau sampai kemudian warga yang urunan, ya kan, yang urunan mengerjakan masalah ini, itu sebenarnya tamparan besar buat pemerintah. Ya mungkin pemerintah harus ditampar dulu Pak Pak Nirwan. Mungkin pemerintah harus ditampar dulu nih, biar apa ada, oh ternyata ya. Iya betul. Tampaknya mungkin begitu ya, yang harus ditampar ini ya. Tapi kan kita sudah pelan-pelan menampar ini. Cuma yang ditampar ini kayaknya tidak ngerasa. Nah, kurang keras itu Pak. Iya, ini presidennya bagus banget sebenarnya nih ya. Mungkin Jokowi karena barangkali lebih fasih dengan hitungan-hitungan ekonomi, maka perhatian dia pada pemberdayaan ekonomi warga itu sangat besar. Kalau dia cukup kenal juga dengan gerakan literasi, dengan semangat yang sama dia pasti akan mendukung. Tapi kan agak mestinya tidak usah Jokowi sendiri yang mendorong ini kan, mesti pembantu-pembantunya lah, menteri-menterinya lah, atau dirjen-dirjen inilah yang memfasilitasi warga. Orang Indonesia ini bukan main loh. Semangatnya begitu besar untuk membantu anak-anak lain di daerah 3T. Tapi kalau mereka tidak dipermudah, apalagi bahkan dipersulit ya. Sekarang ini kan para relawan dipersulit untuk kirim buku, mereka harus kumpulkan dulu bukunya di tempat-tempat tertentu yang telah ditunjuk. Cuman kita kan masyarakat itu sebetulnya besar Pak kalau kita digerakkan. Sebagai contoh ya, kita kasus kemarin yang ada penembakan 6 orang itu ya, FPI misalnya ya. Itu kan langsung gotong royong mengumpulkan dana, terkumpul miliaran ya dalam waktu singkat gitu. Nah ini coba kalau kita melakukan seperti itu untuk pengelolaan daerah 3T, pengiriman membiayai ongkos kirim buku misalnya, dan itu sebagai tamparan ke negara gitu Pak Nirwan. Terus terang saya masih ada rasa respect sebenarnya, masih ada harapan pada negara ini ya. Tapi saya setuju, mungkin kita harus lakukan ini ya. Bukan karena kita mau menampar negara, tapi karena kita sudah tidak tahan dengan adik-adik kita yang di sana yang membutuhkan buku-buku itu. Ya, di NTT, di Papua seperti itu, yang mereka itu setiap tanggal 17 sudah menanti-nanti, ya kan Pak Nirwan, setiap itu. Lah kok tiba-tiba sekarang terhenti seperti itu. Baik ya, mungkin kita perlu satu Zoom tersendiri ya untuk membicarakan ini ya. Setuju. Tapi saya setuju itu Mas ya. Ya, lanjut. Iya, saya kira memang upaya untuk menggalang aspirasi warga ya, menyalurkan, memfasilitasi keinginan orang untuk berbuat baik, untuk membantu anak-anak yang tertinggal dan tidak punya buku. Gerakan ini harus kita dorong ya. Kita tinggal membicarakan saja mungkin aspek teknisnya. Ya, oke. Ya, betul. Ya, terima kasih. Saya rasa begitu, Mas. Ya, Mas itu saya rasa sudah ketemu harapan kita bahwa nanti kita berjejaring di kompak lagi untuk mewujudkan harapan dari teman-teman kita, khususnya di tempat-tempat yang terkecil, terdepan dan terluar dari pulau-pulau di ini. Saya rasa cukup karena kita ini tinggal 1 menit lagi. Mas Nirwan, Mas, saya ucapkan terima kasih. Rekan-rekan semua, keterlibatan kita di dalam diskusi ini kita harapkan tidak berakhir di sini karena sebagai perusahaan di ICC kita gerakan banyak sekali kegiatan termasuk pelatihan dan pembinaan serta mungkin juga sampai penerbitan karya-karya dan promosi buku-buku yang dipandang dapat memenuhi keinginan dari teman-teman kita yang ada di berbagai daerah.
apa namanya, penyediaan bahan bacaan dan juga termasuk mendorong negara untuk lebih peduli lagi terhadap upaya untuk menyediakan bahan-bahan literasi dan terutama yang dipesankan oleh Ki Asad Kusumajaya tadi untuk meningkatkan kualitas cara belajar atau cara membaca itu. Saya rasa banyak sekali pikiran yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita pada siang dan sore hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Nirwan dan Asad Kusumajaya. Demikian juga kepada semua peserta. Dan karena tadi telah diumumkan oleh AMC bahwa akan ada penyerahan Indramata ini karena secara online, jadi mungkin secara simbolik saja saya akan memperlihatkan salah satu terbitan dari ICC, apa namanya, bacaan yang ada di ICC, dan insya Allah para narasumber akan kami kirimkan buku terbitan ICC sebagai salah satu diantaranya adalah saya rasa kepada peserta sekali lagi saya katakan kami akan membuka dalam waktu beberapa pelatihan. Satu diantaranya adalah pelatihan dasar menulis. Teman-teman sekalian yang memiliki adik atau keponakan yang minat untuk mengikuti kelas menulis yang akan kami gelar ini secara berjenjang mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut. Kami persilakan untuk menghubungi Mbak Widya yang sebelumnya sudah menerima pendaftaran saudara-saudara di forum diskusi ini. Untuk itu saya rasa kita tidak akan kembalikan lagi kepada Mbak Widya, langsung saja kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Nirwan, kepada Mas Asad, ya, terima kasih. Sama-sama. Ucapkan mudah-mudahan apa namanya pada masa yang akan datang kita bisa berkomunikasi, utamanya untuk usulan yang disampaikan oleh Mas Anand itu tadi kepada Mas Nirwan Arsuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Terima kasih. Ya, oke, makasih semuanya ya. Yuk, assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan kita ini. AIMI ini Asosiasi Intelektual Muda Indonesia yang host pada hari ini. Ini bagian dari kita bangun juga. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Oh, masih angkat tangan aja.